Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Ibu kelas 12 IPS. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi sosiologi kita di bab kedua mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Bab kedua ini merupakan bab terakhir pertemuan kita di semester 1 kelas 12. Oke, langsung saja kita mulai materi pembelajarannya. Mohon disimak dan dipahami. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, globalisasi dan perubahannya, kemudian modernisasi dan perubahannya, serta westernisasi dan perubahannya. Langsung saja, yang pertama itu globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, kemudian ization itu adalah proses. Intinya, globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya, itu secara umum. Namun, menurut Selo Sumarjan, ahli sosiologi dan antropologi, beliau mengatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sebuah sistem organisasi dan suatu komunikasi antar masyarakat yang berada di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti sebuah sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Itu adalah pengertian globalisasi. Oke, sebelum kita ke macam-macam globalisasi, Ibu akan menyampaikan ciri-ciri globalisasi. Yang pertama ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu ini mengenai wilayah, waktu itu mengenai durasi. Jadi kalau dulunya kalau kita memberikan informasi itu memerlukan waktu yang sangat lama, namun karena globalisasi, ruang dan waktu itu tidak berarti. Kenapa? Karena sudah ada sistem yang mengaturnya. Informasi di negara A kita terima, negara kita pun sama juga seperti itu. Mereka juga bisa menerima informasi dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian ada meningkatnya ekonomi global, kemudian meningkatnya interaksi budaya, meningkatnya masalah bersama, dan peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, itu adalah ciri-ciri globalisasi. Ibu ulang, yang pertama ciri-cirinya ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, meningkatnya ekonomi global. Yang ketiga, meningkatnya interaksi budaya. Keempat, meningkatnya masalah bersama. Yang kelima, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Oke, kita ke macam-macam globalisasi. Yang pertama, globalisasi pada bidang ekonomi. Nah, globalisasi pada bidang ekonomi ini yaitu sebuah tuntutan berupa perdagangan internasional tanpa adanya hambatan dari batas-batas negara seperti ekspor impor. Jadi lebih mudah masuk ekspor dan impor. Terus kemudian ada perlindungannya. Perlindungannya itu berupa bea masuk yang tinggi. Kemudian adanya larangan masuknya barang luar negeri yang bertentangan dengan arus globalisasi biasanya. Contohnya yang pertama, misalkan adanya supermarket di lingkungan masyarakat, itu globalisasi pada bidang ekonomi. Yang kedua, adanya ekspor impor di dalam negeri, kemudian masuknya produk luar negeri dengan sangat mudah, terbukanya pasar bursa internasional, dan adanya perusahaan multinasional. Nah, itu adalah globalisasi pada bidang ekonomi. Kemudian ada globalisasi pada bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, pendidikan dan kesehatan ini biasanya dia berupa, kalau pendidikan ya, lebih ke arah pertukaran pelajar. Nah, itu adalah globalisasi pada bidang pendidikan, di mana banyak sekali pertukaran pelajar. Misalkan ada pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Jepang. Nah, apa yang terjadi di situ adalah perubahan budaya belajar. Misalkan di Indonesia itu belajarnya tata caranya A, B, C, dari mulai berbaris di depan kelas, kemudian berdoa dan sebagainya. Nah, mungkin ada perubahan budaya yang ketika di Jepang. Oke? Nah, seperti itu. Kalau bidang kesehatan ini lebih ke arah bagaimana perubahan-perubahan metode kesehatan
yang awalnya digunakan di negara A kemudian bisa diadopsi di Indonesia. Itu adalah globalisasi pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian kita berbicara ke globalisasi bidang politik. Kalau bidang politik ini biasanya pada kebijakan suatu negara secara langsung akan mempengaruhi kebijakan negara lain. Misalnya adanya pembentukan PBB, kemudian ada kerjasama bilateral dan multilateral, misalnya kerjasama antara negara A dengan negara B dengan mendirikan kedutaan besar di masing-masing negara itu, ataupun multilateral atau banyak negara. Kemudian adanya politik negara. Kemudian ada globalisasi pada bidang budaya biasanya. Nah, kalau bidang budaya ini dia lebih ke arah pertukaran budaya, adopsi budaya. Misalnya kebudayaan A itu diadopsi di negara kita. Misalnya yang sekarang ini yang trending adalah kebudayaan Korea ya, kebudayaan Asia Timur itu sekarang masuk, mulai dari dulunya itu ada dari Jepang, kemudian dari masuknya ke Taiwan, habis Taiwan itu masuknya ke Korea, kemudian yang sekarang ini mungkin lebih cenderung ke arah Cina. Jadi adopsi budaya luar itu sudah mempengaruhi kebudayaan asli di Indonesia. Begitu pula dengan budaya Indonesia juga bisa mempengaruhi kebudayaan orang lain di negaranya. Banyak sih, seperti Malaysia itu banyak sekali mengadopsi budayanya budaya Indonesia. Alasannya apa? Karena alasannya serumpun, yaitu sama-sama orang Melayu katanya. Sebenarnya itu adalah adopsi budaya. Nah, kemudian ada globalisasi pada bidang hukum dan HAM. Hukum dan HAM ini hukumnya hukum internasional, HAM perlindungannya pun perlindungan internasional. Biasanya kalau hukum internasional itu mencakup masalah konflik antara dua negara, misalkan antara Palestina dengan Israel, kemudian misalkan antara Amerika dengan Rusia, Amerika dengan Cina. Itu nanti ada suatu lembaga yang mendamaikannya. Biasanya globalisasi pada bidang hukum dan HAM ini masih saling berkaitan dengan globalisasi pada bidang politik. Oke, sekarang kita berbicara mengenai modernisasi. Modernisasi itu didefinisikan sebagai suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Dari hal-hal yang sederhana yang masih bergantung pada alam hingga menjadi perubahan yang lebih kompleks atau lebih ke arah teknologi. Cita-cita dari modernisasi adalah terbentuknya masyarakat modern. Jadi dia lebih ke arah perubahan sosialnya. Oleh karena itu, modernisasi lekat dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perubahan, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada rasionalitas dalam berpikir dan berwawasan ke depan. Itu adalah pengertian modernisasi. Nah, tadi kalau perubahan sosial dari modernisasi itu lebih dari ke arah tradisional ke modern, dari yang lama menjadi yang baru, dari perubahannya yang sederhana menjadi perubahan yang lengkap atau kompleks. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, kalau tradisional itu dia bersifatnya sederhana dan cenderung monoton, hidupnya tetap seperti itulah. Dari zaman dahulu masih menggunakan peralatan-peralatannya. Misalkan di daerah pedesaan yang dulunya masaknya menggunakan tungku api, sampai sekarang masih menggunakan tungku api. Nah, itu kan bersifatnya lebih sederhana. Kemudian dia cenderung menggunakan cara-cara lama. Kemudian dia memegang teguh tradisi turun-temurun. Biasanya tradisi dari nenek moyang masih dilestarikan, nilai dan normanya. Misalkan seperti kita masih percaya dengan kebun. Kalau di daerah lain tidak ada yang namanya kebun. Kebun itu kan kata orang Bangka setidaknya mencoba sedikit makanan sebelum mereka berpergian. Itu kata petuahnya. Takutnya nanti terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya istilah kebun ini sebenarnya menghargai pemberian ataupun makanan yang diberikan oleh tuan rumah dan sebagainya. Alasannya untuk menghargai sebenarnya. Tapi ini kan dijadikan sebuah
kepercayaan ataupun sebuah pegangan hidup ya di masyarakat Bangka. Jadi sampai sekarang kebun itu masih ada. Kemudian cenderung bersifat irasional. Irasional ini tidak masuk akal. Kemudian dia tidak berlandaskan ilmu pengetahuan dan akal pikiran. Dia berdasarkan kebiasaan. Apapun yang terjadi itu berdasarkan kebiasaannya. Berbeda dengan modernisasi. Nah, kalau modernisasi ini dia lebih terbuka dan dinamis akan perubahan di masa depan. Dia lebih cenderung bisa menerima perubahan-perubahannya. Oke. Kemudian berkembang untuk mencapai efektivitas dan efisien pekerjaan. Bagaimana caranya mendapatkan mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat tanpa membuang waktu. Itu adalah modernisasi. Kemudian dia mengandalkan rasionalitas. Oke, sudah masuk akal ini. Kemudian dan berlandaskan ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia secara empiris atau adanya pembuktian. Itu adalah modernisasi. Jadi inilah perbedaan dari tradisional ke modern. Oke, yang ketiga kita berbicara mengenai westernisasi. Nah, pengertian westernisasi merupakan suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilainya. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian westernisasi merupakan suatu sikap serta tindakan masyarakat di negara-negara timur yang cenderung meniru perilaku dan juga kebiasaan masyarakat di negara barat. Misalnya gaya berpakaian, berperilaku, kemudian ada kebiasaan sehari-hari yang cenderungnya ke arah barat-barat. Itu westernisasi. Oke, apa sih yang dibahas dalam westernisasi? Isu terkininya yang pertama mengenai sex and gender, kemudian ada McDonaldisasi, yang ketiga ada konsumerisme, yang keempat ada hedonisme. Sex and gender. Seks itu secara sosial adalah jenis kelamin. Otomatis jenis kelamin cuma ada dua. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Gender apa? Gender itu adalah cerminan perilaku seseorang ataupun gambaran seseorang tentang jenis kelaminnya. Misalkan perempuan, jenis kelaminnya jelas perempuan. Tapi gendernya itu, perempuan itu cenderung seperti apa sih? Oh, dia menggunakan rok. Kemudian misalkan yang dia menggunakan jilbab, ataupun misalkan rambutnya terurai panjang, kemudian dikuncir, kemudian lemah lembut atau feminin ya, bukan feminim, feminin. Nah, itu adalah gender. Dia adalah cerminan diri dari jenis kelamin. Lelaki, jenis kelaminnya jelas laki-laki, rambutnya misalkan pendek, kemudian dia berotot, dia menggunakan celana maskulin, cenderung katanya jantan. Nah, itu adalah gender. Nah, tapi kalau untuk sekarang gender itu banyak ragamnya, apalagi kalau di negara Thailand. Ada yang namanya transgender, peralihan katanya peralihan jenis kelamin, tetapi tetap jenis kelamin itu cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau di Thailand itu lebih ke arah perubahan gaya hidup. Misalkan yang harusnya kodratnya perempuan, dia ingin menjadi laki-laki, kemudian yang laki-laki ingin menjadi perempuan. Adanya proses pengubahan kodrat secara fisiknya, tetapi tidak secara jenis kelamin. Oke. Nah, yang kedua ada McDonaldisasi. McDonald itu kan biasanya makanan salah satu merek makanan yang terkenal di negara barat ya, McDonald. Jadi ada makanan cepat saji seperti misalkan KFC, kemudian ada McDonald's, kemudian ada AW, kemudian ada apa lagi ya, Starbucks. Nah, itu adalah produk-produk makanan cepat saji yang ada di negara barat. Nah, istilahnya yaitu McDonaldisasi. Bu, kenapa McDonaldisasi, tidak KFC-lisasi ataupun Starbucks-lisasi? Nah, McDonald ini yang lebih terkenal dan lebih digemari di negara barat. Jadi cenderungnya ke arah McDonaldisasi. Jadi orang itu masyarakat itu cenderung mengkonsumsi masyarakat cepat saji seperti ayam-ayam goreng, kentang goreng, burger, pizza dan lain pun. Nah, istilahnya McDonaldisasi
Dulunya misalkan Indonesia ini makannya seperti warteg, kemudian nasi padang. Namun karena adanya proses westernisasi, kita meniru perilaku barat, akhirnya kita juga mengkonsumsi makan cepat saji. Nah, kita tuh termasuk yang namanya McDonaldisasi, itu prosesnya. Berbicara mengenai konsumerisme dan hedonisme. Oke, ini yang ketiga dan keempat. Nah, ini hampir sama, cuma yang membedakan adalah konsumerisme ini dia membeli barang secara berlebihan. Polanya konsumtif. Ada diskon, langsung beli. Ada barang murah, langsung beli. Jadi, polanya lebih ke arah ekonomi. Dia membutuhkan barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Itu adalah konsumerisme. Sedangkan kalau hedonisme ini arah hidupnya lebih ke arah berfoya-foya. Misalkan membeli barang-barang mahal yang harusnya kita misalkan cukup 1 atau 2. Kalau hedonisme ini dia membeli barangnya sekitar misalkan lebih dari 5, kemudian dengan harga yang mahal, dengan merek yang mahal. Kemudian misalkan tur keliling Eropa, itu ada sebuah konsep hedonisme di mana dia berfoya-foya mengeluarkan materi secara ekonominya secara berlebihan. Oke, sampai di sini dulu materi bab kedua mengenai globalisasi, modernisasi dan perubahannya. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.